Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, kembali lagi kita menjawab pertanyaan yang masuk. Yang ada di sosial media Islami Tinda. Langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Mau nanya apakah boleh anak membandingkan orang tua sambung dengan orang tua kandung? Karena posisinya sekarang saya mengadopsi anak tapi dia sering membandingkan saya Ustadz. Mohon dijawab ya Allah Ustadz Maulana. Ini anak ini nggak tahu diri ya. Udah dirawat dibanding-bandingin. Mana anak itu? Membanding-bandingkan orang tua sambung dengan orang tua kandung. Mohon maaf tanpa menggurui hanya mengingatkan. Larangan membanding-bandingkan. Tidak boleh membanding-bandingkan. Apalagi membanding-bandingkan kedua orang tua. Baik itu orang tua sambung maupun orang tua kandung. Tidak ada orang yang suka dibanding-bandingkan. Maka kembalikan pada diri kita. Suka nggak kita dibanding-bandingkan? Kalau tidak suka jangan membanding-bandingkan. Maka yang harus ditekankan kepada semua anak angkat seharusnya menjaga perasaan daripada orang tua angkat kita. Ketika orang tua sambung kita, orang tua kandung kita datang. Saya terharu sekali kalau ketika membaca kisahnya Said bin Harithah. Yang ketika itu datang orang tua aslinya datang ke Mekah mencari anaknya. Yang dilakukan oleh Rasulullah memberikan pilihan kepada Zaid. Tidak apa-apa ikut sama orang tuamu atau ikut sama Rasulullah. Yang terjadi orang tuanya itu jauh banget datang mencari anaknya. Katanya anaknya ada di Mekah. Dia datang, berada di tempat orang yang tepat, diceritain. Jadi habis itu disuruh pilih mau ikut orang tua kandungmu. Jadi baru berkata saya ikut sama Rasulullah. Maka kepada semua anak apa namanya? Tahu diri. Pandai berterima kasih. Giliran udah gede dia kembali. Dibawa kabur namanya lagi. abis manis sepa dibuang. Iya. Jaga perasaannya. Apalagi orang tua sambung atau orang angkat ini betul-betul tidak punya anak. Betul. Giliran kalian tidak butuh udah tua, udah ndak mau dirawat. Nauzubillah min zalik. Hartanya dibawa kabur. Ih. Gak usah curhat lagi deh. Iya, gak usah curhat lagi ya. Memang bawa kabur rese banget tuh. Sepupu sambung ya Emang namanya. tuh, parah banget. Kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah Islami yang ada di rumah. Kita pertanyaan dari yang berikutnya dari Instagram Allah juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya Ustadz, semoga dijawab insya Allah ya. Sebelumnya saya adalah seorang non muslim. Tapi sekarang alhamdulillah saya sudah memeluk Islam. Saya menjadi mualaf karena saya diadopsi oleh keluarga muslim. Dan mereka sangat menyayangi saya. Saya merasa orang tua angkat saya sekarang ini adalah orang tua kandung saya. Karena saya tidak mendapat kebahagiaan dari orang tua kandung saya yang asli. Apakah boleh saya lebih menyayangi orang tua sambung saya daripada orang tua kandung? Jazakallah khair. Nah ini Ustazah Lulung mau izin dijawab. Aduh, ini ya apa yang tadi disebut orang tua sambung melebihi seperti orang tua kandung. Seperti judul kita hari ini. Iya benar. Bagaimanakah ketika kita dulunya maaf ya belum mualaf, sekarang sudah mualaf, kemudian saya dapat orang tua kandung, alhamdulillah sayang banget sama saya. Sehingga saya tuh jadi punya perasaan lebih sayang sama orang tua sambung ketimbang sama orang tua kandung. Karena saya tidak mendapatkan apa yang tidak dapatkan dulu dengan orang tua saya yang asli atau kandung. Yang pertama tadi udah kita diberikan pelajaran dari guru kita, jangan pernah membanding-bandingkan. Orang tua kita yang kandung dengan yang sambung adalah sama-sama orang tua kita juga. Walaupun kita di sini istilah bahasanya sudah berpisah dari orang tua kita yang kandung. Itu yang pertama, karena masing-masing pasti punya kelebihan. Likuli syai'in maziyah. Kita sayang dengan orang tua kita yang kandung, alhamdulillah, karena memang dia sedang berada di sisi kita yang sekarang, yang lama memang sudah tidak bersama di sisi kita. Yang kedua, walaupun mungkin ada rasa sayang lebih daripada dengan ibu sambung kita, tetap ya kita ini menahan diri karena takutnya ada kecemburuan sosial. Kalau memang dia masih hidup, tapi kalau memang dia sudah tiada, yang penting kita sama-sama berlaku adil dalam perasaan. Karena apa? Rasa sayang emang pasti beda. Rasa sayang pasti ada. Rasa cinta. Oh rasa cinta gitu ya. Jadi kalau kita ngomong ke dalam ayat ini, kita lihat bagaimana Rasulullah juga sangat sayang kepada Abu Thalib. Ya, walaupun bahasanya bukan orang tua kandung. Apalagi dia sebagai paman. Tetap dia menghormati, menyayangi. Yang penting jangan sampai
tidak menghormati. Nggak sayang kan bukan berarti nggak menghormati. Betul. Tetap dalam jalur-jalur penghormatan. Ya tapi ingat kalau nggak ada orang tua kandung nggak Nggak mungkin ada kita, Nah, begitu. gitu aja. Gitu aja. Jadi jangan lupa kacang dengan kulitnya ya. Betul. Seperti Kalau itu. bisa makan kacang sama kulit-kulit. Oh, iya, iya. Enak aja. Terima kasih Kacang banyak, iya. kulitnya disimpan di jalan Oh, iya, supaya pengaspalan. Masya Allah, kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang ada di rumah. Langsung aja kita mendengarkan muhasabah, dilanjutkan doa, dipimpin guru kita Ustadz Syam. Tafadhol Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah hari ini kita belajar bahwa Islam itu indah. Islam itu sangat sempurna dan Islam itu mengajarkan kita segala aspek kehidupan supaya kita selamat di dunia dan juga di akhirat. Urusan-urusan dunia kita seperti nasab, kemudian perwalian, kemudian warisan, semua sudah diatur di dalam agama ini. Agama yang sempurna yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam ajaran agama Islam tidak ada satupun ajarannya yang tidak mengajarkan cinta. Baik itu kepada ibu kandung ataupun ibu angkat. Baik itu kepada ayah angkat ataupun kepada ayah kandung. Kita diharuskan, diwajibkan sebagai anak menyayangi dan menghormati serta memuliakan mereka. Tapi ada batasan-batasannya. Ada batasan perwaliannya, ada batasan nasabnya, ada batasan warisannya. Itu semua didasari karena rasa cinta. Bukan berarti ketika Islam mengatur tidak boleh memberikan warisan terhadap anak angkat. Bukan berarti Islam yakni mengenyampingkan seorang anak angkat, tidak. Tapi itulah ajaran yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita akan melihat lebih jauh lagi ke depannya untuk urusan masalah warisan ini. Begitu pula tentang perwalian dan nasab. Jangan sampai ada orang tua angkat yang menganggap anak angkatnya sebagai anak kandungnya lalu melupakan norma-norma yaitu daripada kenasabannya ataupun mahramnya. Betapa banyak sekarang syaitan masuk menggoda ayah tiri yakni memperlakukan buruk terhadap anak tirinya. Kenapa? Karena ternyata tidak ada batasan-batasan. Wallahu ta'ala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana minas salihin. La in ataytana salihan lanakun من الشاكرين اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم واحفظهم ولطاعتك وارزقنا برهم يا الله berkahi kami dengan anak keturunan kami ya Allah. Jangan engkau tinggalkan mereka, jaga mereka ya Allah dalam perlindunganmu dan berikan kami rezeki dari berbaktinya anak-anak kami kepada kami ya Allah. Allahumma ufir lana dhunubana wa liwalidina walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami, orang tua kandung kami, orang tua angkat kami dan orang-orang yang berjasa kepada kami. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillah Rabbil Alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, alhamdulillah, demikianlah perjumpaan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah